Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 20 Surakarta, Ibu Lilik Sri Wahyudi SPD, yang sekaligus sebagai mentor kami. Yang kedua, yang terhormat pada Bapak Ibu Guru SMP Negeri 20 Surakarta. Pada siang hari ini akan dilaksanakan seminar orientasi dengan judul Jumat Smart, Wujudkan Remaja Hebat untuk Indonesia Kuat, yang akan disampaikan oleh Ibu Desi. Namun sebelum itu akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu doa, yang kedua menyampaikan materi, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat penutup. Untuk memulai seminar pada siang hari ini, kita mulai dengan berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh Ibu Desi Anggraini. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Bu, di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Pada seminar ini saya mengambil judul Jumat Smart, Wujudkan Remaja Hebat untuk Indonesia Kuat. Baik, selanjutnya maksud dan tujuan. Mohon maaf, pendahuluan. Dalam rangka mewujudkan perannya sebagai pelayan masyarakat, aparatur sipil negara diharap dapat melaksanakan tugasnya melalui pelayanan birokrasi yang profesional dalam menghadapi tantangan-tantangan global. Kegiatan orientasi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta merupakan kegiatan pengenalan organisasi dengan memberikan informasi yang berhubungan dengan lingkungan kerja baru dan sistem kepegawaian dalam suatu organisasi, meliputi visi pemerintah Kota Surakarta, misi pemerintah Kota Surakarta, ASN berakhlak, pengenalan struktur organisasi dan tata kerja, manajemen ASN, dan yang terakhir pengenalan lingkungan kerja. Selanjutnya, maksud dan tujuan diadakan orientasi ini yaitu untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan mencapai visi misi organisasi. Waktu pelaksanaan orientasi yaitu dimulai dari tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan 20 Juni 2025. Untuk tempat yaitu berada di Unit Satuan Kerja SMP Negeri 20 Kota Surakarta. Selanjutnya, nilai dan etika pada pemerintahan Kota Surakarta. Di sini saya akan memaparkan visi misi. Untuk visinya, mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misinya terdapat 7 misi. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga.
Kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Selanjutnya, manajemen P3K. Yang pertama yaitu manajemen kepegawaian P3K, penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, hak dan kewajiban, gaji dan tunjangan. Yang kedua ada penilaian kinerja P3K. Penilaian kinerja P3K dilakukan berdasarkan perjanjian di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai dan perilaku pegawai. Selanjutnya ada disiplin P3K. Kesanggupan P3K untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan menteri. Selanjutnya, nilai dan etika organisasi. Karena saya sebagai pendidik, maka organisasi yang menaungi saya yaitu Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Dinas Pendidikan Kota Surakarta merupakan unsur pelaksana urusan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan. Tujuannya terwujudnya masyarakat cerdas dan berkarakter unggul. Adapun visi misi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta yaitu visi terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Misinya ada 3 ya. Yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. 2, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan. Yang terakhir, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Selanjutnya, terdapat 6 program strategis Dinas Pendidikan. Program pertama yaitu pengelolaan pendidikan. Yang kedua, program pengembangan kurikulum. Ketiga, program pendidik dan tenaga kependidikan. Keempat, program pengendalian perizinan pendidikan. Kelima, program pengembangan bahasa dan sastra. Dan yang terakhir, terdapat program penunjang urusan pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan satuan unit kerja SMP Negeri 20 Kota Surakarta. SMP Negeri 20 Kota Surakarta terletak di Jalan Surya nomor 155 Jagalan Jebres, Surakarta. Adapun visi misi SMP Negeri 20 Kota Surakarta yaitu untuk visinya terwujudnya sekolah yang berkarakter, berprestasi dan berbudaya, kreatif dengan berwawasan iptek dan lingkungan hidup. Terdapat 12 misi. Yang pertama, mewujudkan nilai-nilai keimanan dan budi pekerti yang luhur. Kedua, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif. Ketiga, efisien dan menyenangkan sehingga setiap peserta didik mampu berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. 5. Mewujudkan prestasi akademik dan non-akademik yang kompetitif. Selanjutnya, menumbuhkan budaya kreatif secara intensif kepada seluruh warga sekolah. 7. Memberdayakan lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran. 8. Menciptakan lingkungan hidup yang bersih, sehat, rapi, indah, dan mencegah kerusakan lingkungan. 9. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran dan manajemen sekolah. 10. Menerapkan disiplin waktu dan disiplin kerja.
Untuk yang terakhir, menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Selanjutnya, tujuan satuan unit kerja SMP Negeri 20 Kota Surakarta. Yang pertama, peserta didik mampu melaksanakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia melalui kegiatan keagamaan seperti pembiasaan doa bersama setiap pagi, kegiatan sholat duha bersama yang terjadwal, serta pelaksanaan perayaan hari besar keagamaan. Yang kedua, peserta didik mampu mengikuti peningkatan kualitas pembelajaran melalui pembelajaran dengan model project-based learning, terdiferensiasi berbasis kontekstual. Selanjutnya, peserta didik mampu meningkatkan kompetensi di bidang literasi dan numerasi melalui puzzle day dan program penguatan literasi numerasi. Keempat, peserta didik mampu meningkatkan prestasi di bidang akademik, seni budaya, olahraga, dan pramuka. Kelima, peserta didik mampu mewujudkan pembiasaan budaya gerakan disiplin positif sekolah. Keenam, mampu menciptakan lingkungan yang aman, bersih, indah, rindang, dan asri sebagai upaya pelestarian fungsi lingkungan melalui gerakan 5 menit memungut sampah. Ketujuh, peserta didik mampu untuk ikut serta dalam aktif berperilaku melindungi dan mengelola lingkungan sekolah melalui upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang terakhir, peserta didik mampu mewujudkan budaya kreatif di sekolah sesuai bakat yang dimilikinya. Adapun program kegiatan untuk mendukung visi SMP Negeri 20 Surakarta, yang pertama yaitu kegiatan Jumat Karakter, yang kedua proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, ketiga kegiatan ekstrakurikuler untuk menumbuhkan dan menyalurkan bakat minat peserta didik di luar jam pelajaran, dan yang terakhir pembiasaan peserta didik untuk membawa botol minum atau tumbler sendiri. Hal tersebut untuk mendukung program sekolah adiwiyata. Tugas pokok P3K di satuan unit kerja. Yang pertama, membuat perangkat pembelajaran. Kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ketiga, melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan harian, ulangan umum, ujian akhir. Keempat, melaksanakan analisis. Kelima, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Selanjutnya, mengisi daftar nilai siswa, melaksanakan kegiatan membimbing kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, membuat alat peraga, menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni, mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum, serta melakukan tugas tertentu di sekolah. Selanjutnya, fungsi P3K di satuan unit kerja. Terdapat 3 fungsi P3K di satuan unit kerja. Yang pertama, fungsi instruksional atau pengajar. Yang kedua, fungsi education atau pendidik. Dan yang ketiga, fungsi manajerial. Baik, saya akan memaparkan rencana dan hasil kerja P3K. Yang pertama ada identifikasi isu. Sebagai sekolah siaga kependudukan atau yang sering kita kenal dengan SSK, SMP Negeri 20 Surakarta menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman peserta didik terhadap isu-isu kependudukan. Selanjutnya, kurangnya literasi kependudukan di kalangan remaja dapat berdampak pada pengambilan keputusan yang kurang tepat, baik dalam aspek kesehatan, pendidikan, maupun sosial.
Pengaruh negatif media sosial, gaya hidup konsumtif, dan minimnya kegiatan edukatif yang membentuk karakter remaja berdaya saing turut menjadi isu yang perlu direspon melalui kegiatan yang terstruktur. Isu yang saya angkat yaitu kesadaran dan pemahaman peserta didik terhadap isu-isu kependudukan seperti perundungan, kesehatan remaja, pernikahan dini, dan kenakalan remaja, serta narkoba. Nah, oleh karena itu, gagasan yang saya angkat yaitu Jumat Smart. Smart itu sehat, mandiri, anti perundungan, pergaulan bebas narkoba, menjadi remaja tangguh. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu melakukan observasi atau pengamatan awal. Pengamatan awal isu kependudukan terkait dengan kenakalan remaja, narkoba, perundungan, dan kesehatan melalui guru BK dan wali kelas. Yang selanjutnya merencanakan program, berkoordinasi dengan kepala sekolah, tim SSK Rongpulska, guru, dan siswa, terutama siswa yang tergabung dalam PIKR. Selanjutnya sosialisasi program, memberikan penjelasan terkait teknis program Jumat Smart kepada tim. Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan program. Pelaksanaan Jumat Smart setiap 1 bulan sekali pada minggu ketiga. Kegiatan Jumat Smart berbeda-beda seperti mengundang pembicara atau narasumber dari luar, menayangkan video edukasi dan melakukan refleksi, atau bisa jadi presentasi dari tim PIKR, jadi dilakukan oleh siswa. Selanjutnya evaluasi program. Evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan Jumat Smart. Jadi setelah ada kegiatan Jumat Smart, kita dari tim langsung melakukan evaluasi. Selanjutnya ada dokumentasi kegiatan. Nah, di situ ada dokumentasi terkait dengan sosialisasi isu kependudukan di kelas, memperkenalkan siswa, karena yang saya temui saat ini masih banyak siswa yang belum paham tentang SSK itu apa. Selanjutnya ini ada dokumentasi pelaksanaan Jumat Smart. Nah, ini salah satu contohnya kegiatan yang dilakukan di dalam ruangan di kelas masing-masing. Nah, itu bisa jadi nanti pendampingnya ada wali kelas ataupun dari tim PIKR. PIKR itu nanti dari siswa sendiri. Nah, di sini siswa tidak hanya mendengarkan saja, tapi di akhir nanti ada refleksi. Jadi siswa juga harus bisa merefleksikan kegiatan yang sudah mereka lalui. Nah, ini dokumentasi selanjutnya, ini salah satu contoh presentasi materi oleh tim PIKR. Nah, itu berarti dari temannya sendiri begitu. Selanjutnya rencana kerja jangka menengah. Untuk tahun pertama yaitu kami mencoba melaksanakan program Jumat Smart. Yang kedua, kami berusaha melakukan pelatihan tim PIKR tentang materi komunikasi, kepemimpinan, dan isu kependudukan. Jadi kalau ini sudah berhasil, kita sebagai Bapak Ibu Guru atau wali kelas hanya mendampingi siswa yang akan menjelaskan ke teman-temannya. Untuk tahun ketiga, lomba membuat poster video pendek, vlog drama tentang isu kependudukan, dan membuat akun media sosial untuk publikasi karya dan edukasi. Jadi memiliki media sosial sendiri khusus program ini. Keempat, kunjungan atau studi banding ke sekolah-sekolah lain yang memiliki
program isu kependudukan. Hal ini sebagai evaluasi dari tim. Kelima, menyusun modul kegiatan Jumat Smart dan melakukan penelitian tentang dampak dari program ini bersama tim PIKR. Untuk simpulan dan saran. Simpulannya, program Jumat Smart merupakan bentuk komitmen SMP Negeri 20 Kota Surakarta sebagai sekolah siaga kependudukan dalam membentuk generasi remaja yang cerdas, sehat, dan berkarakter. Program ini menjadi sarana edukatif untuk meningkatkan literasi kependudukan siswa terhadap isu-isu penting seperti meningkatkan seperti perundungan, narkoba, pernikahan dini, kenakalan remaja, dan kesehatan reproduksi. Program ini sejalan dan selaras dengan visi SMP Negeri 20 Kota Surakarta, yaitu terwujudnya sekolah yang berkarakter, berprestasi, dan berbudaya kreatif serta berwawasan intek dan lingkungan hidup. Serta sesuai dengan misi SMP Negeri 20 Kota Surakarta, yaitu mewujudkan nilai-nilai keimanan dan budi pekerti yang luhur. Untuk sarannya, pelaksanaan program Jumat Smart semakin optimal dan berkelanjutan. Diperlukan penguatan kolaborasi antar sekolah, orang tua, dan instansi terkait. Baik, sekian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, karena sesi pemaparan materi sudah dilakukan, kita akan beranjak ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, monggo saya persilakan. Ibu Antini. Terima kasih atas pemaparan dari Bu Desi, sudah jelas sekali tadi pemaparannya. Tapi yang saya ingin tanyakan, bagaimana teknisnya pelaksanaan di Jumat Smart yang Bu Desi bawakan? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya untuk Bu Yatini. Tadi teknis pelaksanaannya ya. Jadi teknis pelaksanaannya juga sesuai dengan kegiatan apa yang akan kita pilih. Nah itu kan berbeda-beda. Jumat Smart itu bisa memanggil narasumber atau dari guru. Nah guru itu nanti bisa menayangkan video-video pendek tentang isu-isu kependudukan tersebut gitu, atau bisa juga nanti dari tim PIKR-nya, siswanya itu sendiri yang presentasi ke teman-temannya begitu. Nah, mungkin kalau teknis pelaksanaannya, yang pertama itu dari tim bisa menyiapkan dulu materi apa yang dipilih. Walaupun kami dari tim sudah membuat rancangan, misal bulan ini kegiatan mendatangkan narasumber atau melihat video interaktif, tetapi kan kadang juga bisa berubah. Jadi kita berembuk dulu menentukan materi apa yang akan kita pilih, begitu. Dan selanjutnya setelah kita mengetahui kita akan menggunakan versi yang apa, setelah itu kita menyiapkan kalau membuat kita menayangkan video, berarti dari tim harus menyiapkan video apa yang harus yang pantas diperlihatkan ke siswa gitu. Dan terus selain itu setiap kegiatan juga tim harus menyiapkan refleksi. Jadi biar anak itu ada tanggung jawabnya. Enggak misal kalau disuruh nonton film atau mendengarkan pembicara, itu mereka benar-benar serius mendengarkannya agar siswa itu juga tahu apa maksud yang akan kita sampaikan begitu.
Ya, melalui video tadi. Apalagi anak-anak kan, kalau saya lihat anak-anak itu lebih tertarik melihat video daripada mendengarkan kita berbicara gitu. Nah, harapannya dengan adanya video itu nanti kita cari yang ada dampak negatif dari perbuatan tersebut itu apa. Jadi harapannya kan melihat dampaknya apa dan anak tersebut akhirnya sudah tidak melakukan kegiatan tersebut. Apalagi kalau yang sering kita temui di sekolah kita ini kan perundungan itu ya Bu, sesama teman sendiri saling mengolok-olok ya, mungkin ada yang terima dan ada yang tidak gitu. Begitu Bu Yatini. Ya. Terima kasih. Baik, adakah Bapak Ibu guru yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, monggo Ibu Lili untuk komentar atau tanggapannya. Terima kasih Bu Desi sudah memaparkan yang saya tanyakan, karena di sini ada penilaian format. Formatnya seperti aku mengajukan buat skripsi. Bukan, format penulisan laporan. Format laporannya seperti ini. Ya. Ini kan ada rata kanan, rata kiri gitu. Sudah sesuai? Sudah jadi kemarin ada kendala sedikit Bu, hilang semua filenya, terus baru semalam mengulang lagi. Ya itu nih, tolong disesuaikan karena di sini ada penilaian laporan. Kemudian berikutnya lagi sama seperti teman-teman yang lainnya, nanti yang carry disesuaikan ya, karena ada bab 2 itu adalah nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Nilai dan etika tadi, value-nya adalah berakhlak, itu harus dicantumkan. Itu ya. Itu saja, yang mudah-mudahan program panjenengan untuk isu sekolah bisa berjalan dengan lancar. Jangan terus. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan seminar pada hari ini, akan saya sampaikan sedikit kesimpulan bahwa Jumat Smart adalah merupakan program yang baik apabila dapat dilakukan oleh seluruh warga lingkungan sekolah agar tidak ada perundungan di sekolah. Kemudian saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekeliruan selama menyampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.